Oke, mulai sudah terlihat dengan cukup jelas akan mulai Del Mar Doge mencapai untuk menggapai tuh aku dan komputer itu butuh tryhard yang super duper dan ya tentu ini kayak ngebuka peluang circle kayak ke sisi atas nggak tahu nanti akan ada di penyesalan kan dengan mereka mengambil Paul Del Mar karena ini tebak-tebakan yang bisa dibilang dari pengalaman sebelumnya flight seperti ini. Namun beberapa yang lain mengambil HDP San Martin juga agak kesulitan Doge. Kemudian juga dari NFT terlihat dengan jelas di sebelah kiri alternya jalan setapaknya sudah diambil, nggak tahu nanti mereka tetap ambil ke arah sisi atasnya atau sisi lain B yang mereka coba mainkan di sini. Begitu dari GD tidak ada keraguan dari mereka tetap mengambil Puerto Paraiso dan ya Alter Ego ada ya gue tadi mikir Alter Ego Impala nggak ya tapi enggak ternyata Burir ini cukup ekstrim ke arah sisi atas kemungkinan Crater Fields water treatment bukit water treatment ini coba dimaksimalkan. La Cobreria ini siapa ya? Gue nggak tahu nanti. La Cobreria kadang-kadang NFT sih. Makanya tadi gue pikir mereka akan terus ke atas, kemudian scrapping terus La Cobreria. Tapi tahu kan rotasi siapa yang akan paling tertebak? Siapa menurut lo? Geek. Boom. Hasil lewat pinggir kan nanti akan terus ke bagian atas. Gue malah kalau boom oke gue ngerti ya tapi kadang boom itu juga punya gameplay yang tidak textbook menurut gue. Iya, bisa jadi juga dia tailing gitu ya, ke Monte kemudian juga ke arah bagian basket. Make sense sih apa yang lo pikirkan mereka mengambil sisi alter sebelah kiri tapi gak menutup kemungkinan mungkin manuver sebelah kanan pun juga bisa terjadi. Oke, let's see. Karena enggak deh masuk agak rumit masuk iya, kanan. Kayaknya kanan nggak bisa sih karena memang terlalu padat juga bisa kita katakan ya tapi ini zona yang menurut gue juga menyulitkan bagi banyak tim karena flight path yang ada di bagian bawah ya dan bahkan cenderung ke arah bagian bawah jadi tim-tim pun yang mau ke arah bagian utara ini harus cari vehicle banget gitu dan ini membuat waktu mereka akan terpotong sedikit tapi di Vampire melakukan loot di bagian Minas dan juga Graveyard karena Nova nggak main. Oh iya, kan PMRC. Penasaran sih sebenarnya sih dengan PMRC kemarin kekurangan dua tim aja yang harusnya main di situ. Yang pertama Vampire yang kita tahu gameplay kelas dunia sudah mereka mainkan terus-menerus dan terbukti di PMWI punya catatan sejarah yang baik. Kemudian juga tim EVOS walaupun tim cuma pengaman slot gitu, tim papan tengah ke bawah, tapi gameplay mereka sebenarnya ingin banget gue melihat di PMRC kemarin dan itu kalau misalnya mereka masuk sih jenjang latihan yang bagus tentunya untuk persiapan mereka ke Liga PMGC. Alright, itu pandangan dari seorang junior tentu bisa dibuktikan nanti di Liga PMGC tapi ini dia For Rivals mendapatkan Cruz Deval dan ini akan membuat mereka cukup fat ya karena langsung diambil semua dari bagian selatan. Ipul nggak menyingkirkan rumah Cowboy kemudian juga akan masuk ke kotanya dari beberapa kawan. Foke udah mengambil tapi gue ngeliat dua kawan lainnya harusnya ada di bagian bawah di rumah kotak sebelum masuk ke arah bagian Cruz Deval. Berarti strateginya mirip juga dengan Bonafide atau Dewa United saat ini gitu loh. Semua titiknya di loot dan membuat orang harusnya nanti fat banget di bagian NFT punya chance besar buat Chicken sih kalau memang mereka benar-benar touchdown ke arah La Cobreria. Kemudian mungkin nanti Crater Fields perebutan bukit Crater Fields entah itu kanan atau sisi kiri itu bakal dilakukan entah itu ataupun dari tim Geek dari Monte ya. Enggak sih Karena dari PMRC kemarin ya. Iya, tapi kan juga game pertama dia pakai di bukit-bukit yang bawah ya, tapi kontrol mereka biasanya tapi junior biasa absen. Belum ada fight yang terjadi absen saja untuk teman Luffy. Waduh, kemudian ada Andra doang, kemudian Nandian Syah ada juga di sini. Bla 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 di Ali JJ ada di sini juga aja so kawan-kawan yang lain dan ini yang melakukan apa namanya
jadi dukung ada Ewarnya oh my god kayak gitu dong. Bukan sekedar memang poin ya udah emang cocok juga tengah bawah gitu tapi ya membuktikan banyak kesempatan besar dari mereka ya gak sia-sia untuk hari gitu pola yang bisa kita katakan ya ini bahkan tadi itu dia dia melakukan pick ini dia kira-kira di ini dia ini udah di sini ada namanya dari Vietnam ada pilihan 02 ini super surprise karena memang itu tidak backup sama sekali mendapatkan beberapa pesan saja dan lagi dan akan selesaikan oleh satu pemain ternyata memfinishing satu teman-teman beberapa perbukitan dan saya terus memantau pergerakan dari saat yang terkait lingkungan terus akhirnya dari kita tidak serta merta ini nampaknya jadi player mendaki bukit dengan bagi yang dimilikinya jadi perhatian gue bahkan kemarin saat nobar dengan beberapa kawan-kawan di live stream juga ya ada Anang, ada Pablo, Jelly, kemudian juga kemarin ada coach James juga ini mini 14 dari para player yang bermain di pihak-pihak saya menurut gue knockbacknya luar biasa banget bisa mereka kontrol bahkan kalau Monique tadi tapping secepat itu tapi mini 14 ini tetap tidak memberikan knockback yang membuat aimnya jadi gak lurus jadi itulah kekuatan dari saya teman-teman semua ya orang-orang ini udah luar biasa banget tapi Travis juga aksinya untuk bisa naik ke bagian secara maksimal karena ban belakang pecah Xavier harus sudah mulai lagi karena manakah mereka akan bergerak sementara DBD juga yang tadi kehilangan satu player udah touch di sekitar atau Lumada berarti Permainan Utara sudah
prediksi gue atas yang mereka lakukan masih bisa masuk lagi. Enak LB Let's gitu. go boom. Enak mereka masuk dari area barat. Mungkin Crater Fields yang benar-benar spotnya di sebelah kiri bisa mereka tahan dulu untuk saat waktu. Namun ternyata banyak yang cukup menginginkan spot paling ideal. Mungkin Crater Fields sebelah kanan dan sebelah kiri mungkin itu bakalan menjadi fight terbesar. Beberapa tim seperti 2A mengambil Game Frame. Tadi The Xavier juga ingin mengambil sisi-sisi tersebut. Dan juga kontrol di Xavier pun juga tadi batal mereka untuk mengambil sisi ini. Dan Circle nanti ngebantinya bukan ke Crater Fields tapi ke arah sisi La Cobreria. Ketika mereka turun semuanya buyar itu bisa disantap oleh tim NFT. Itu dia ya, apalagi NFT memang melakukan touchdown di sana, tapi sepertinya NFT tidak perlu berlama-lama untuk menemui konten karena SLD. Shine Like Diamond kali ini udah mulai terlihat sama SLD, terlalu fokus dari belakang. Smavel ini dia memberikan sebuah takedown yang luar biasa. Oh no, terbalaskan dan ini tidak terlalu baik, tapi SLD sudah tumbang. Dua player, Drone akan melakukan sebuah net. Ini dia Drone yang selalu dengan net luar biasanya lempar ke arah Quan Ji, meledak di sana. SLD pulang oleh NFT. Ini dia penjaga utara yang sangat kuat. La Cobreria membuat mereka kuat, tembok mereka tebal, dan SLD pulang ke lobby. Bang Jamal makan gurali. Lo jual gua beli. Dan Tony K pun terbeli dari tebing-tebing dan terperosot dia. Gua nggak tahu nanti akankah dia masih bisa di revive atau tidak. Namun The Xavier satu playernya Rabis nggak bisa bergerak kemana-mana lagi. Di tengah-tengah diapit dua gunung yang berbeda. Namun dari Mr. Five sedikit mencari juga, namun Mr. Five ada yang menembaki dirinya, belum tahu dari daerah mana karena di minimap pun tidak terlalu terlihat, dan Rabis pun juga terpleset, terpelanting dan selesai. Xavier hashtag 15. Semua perebutan bukit benar-benar tidak membuat banyak nyaman tim dengan sudah touchdown terlebih dahulu di sini. Ini Vestra lagi-lagi sih tunjukin kepada kita very fast movement junior. Pekado buat kesana tuh makan waktu, mesti sama dan HDP terlebih dahulu atau WT terlebih dahulu ya Oke. Betul sekali, tapi fight terjadi kali ini. Oh no, Putra lagi-lagi pakai tapping. Mini jarak dekat bisa dia menangkan loh. Boom, kali ini kehilangan satu player, sebuah situasi yang tidak terlalu baik, dan bahkan Rezi pun juga dipulangkan ke lobby. Berarti boom, menyisakan dua aktif player kah? Tiga ternyata masih. Dari Rezi yang terknockdown ternyata langsung dipulangkan ke lobby. Boom, punya jalan masuk yang cukup baik ternyata Sam9. Lagi-lagi penguasa high ground yang tidak mudah untuk ditumbangkan, tapi nggak apa-apa, masih punya tiga player, nggak ada backstep, harusnya Boom masih bisa memainkan hingga late game nanti junior. Mindset yang normal sih sebenarnya dari Boom. Mereka ada auto dari sebelah kiri dari Trailer Park, coba masuk dari area barat untuk mendapatkan sisi-sisi Crater Fields. Karena kalau mereka mendapatkan La Cobreria, LOG, mereka touchdown di sana, oke, cukup nyaman. Namun ketika dia keluar, circle tidak mengarah ke sana, terusan dari La Cobreria menurut gue nggak enak banget karena kontrolnya dari lawan lebih ke arah bukit La Cobreria, entah itu bukit yang bawah atau bukit atasnya. Jadi untuk pasti ke arah sana menurut gue enggak banget ke arah La Cobreria. Namun nanti mungkin stigma gue bisa terpecahkan, terpatahkan kalau circle-nya memang mengarah. Betul. Sebenarnya itu konsep yang sama ketika kita berbicara Severny. Iya. Itu dia, kalau kita terlalu Severny kemudian butuh outing dari Severny, ya kita benar-benar screw up gitu loh. Kita benar-benar bisa kalah oleh tim-tim ya dari sekitar kita pun juga dari La Cobreria. Dan kali ini circle ketiga harusnya udah mulai pop out dan membuat para player harus masuk ke dalam zona. Sepertinya agak condong karena bagian utara La Cobreria, berarti NFT harus kembali ke kota dan bergerak ke arah bagian atas. Karena kali ini kita lihat bukit-bukit, oh my god, FaZe Clan, Bacon dua playernya. Ini permainan bukit-bukit yang menunjukkan high ground control dari masing-masing tim sangat kuat, dan bahkan Lycan baru saja menumbangkan Nine Noise dan langsung dipulangkan ke lobby. Berarti FaZe Clan dengan pergerakan cepatnya ini benar-benar lakuin gate sesempurna mungkin jadi. Yes, mereka membegal dan mengamankan elimination tentunya. Jadi advantage mereka adalah elimination. Memang tadi circle-nya tidak terlalu mengarah ke arah perbukitan Crater Fields. Ini circle-nya mengarah ke La Cobreria. Jadi gue senang banget semua tim turun, semua tim dipaksa bisa dibilang ke arah flat ground, dan mungkin nanti touchdown di sana lebih banyak textbooknya dari gameplay yang akan dimainkan. Tapi permainan utility lebih didominasi dengan tim yang emang mengantongi frag granat lebih banyak sedari awal. Ini gue masih bingung dengan satu tim Indo, si GD tadi beberapa kali terlihat di bagian luar zona, berarti dia full main late rotation ya. Dan kalau kita ingat mereka bermain dari Puerto, ini akan menjadi sebuah teori yang baik, berarti tidak ada gatekeep sama sekali.
tidak ada backstep sama sekali, mengingat mereka menjadi salah satu tim yang paling akhir. Tapi tim-tim yang berlomba-lomba sekarang masuk ke arah bagian La Cobrera. Lihat Sam9 bermain di bagian rumah bata belakang, mereka mau mengamankan vehicle mereka dan itu cukup baik. Sementara Geek ada split yang dilakukan walau mereka 3 orang, tapi sepertinya tidak mau ambil resiko tersebut. Mereka menggabungkan lagi kekuatan mereka di sebuah komponen yang dimiliki oleh Mika dari Time Entertainment, juga ada touchdown di bagian rumah gudang, dan Buriram bermain full di bagian utara. Ada beberapa rumah dewa yang mereka bisa mainkan, Junior. Betul sekali, dan kita masih menunggu juga untuk tim fight yang akan terjadi karena ini memasuki circle yang ketiga. Ini La Cobrera Bener, pertama GD. bakalan coba dimainkan dan GD bakalan coba ngontrol di sisi timur. Mereka bermain pinggiran-pinggiran aja, banyak tim. Tadi gue bilang textbook sih. Kalau ngeliat kompon banyak, ada circle mengecil ke arah satu kota aja, mereka pasti bakalan nabrak ke semua properti tersebut dan Let's go! udah hafal. Dan Boboho mengambil kesempatan ke arah DBD yang dimana tadi satu splitnya itu dimanfaatkan dengan baik. Rival sudah terlihat, nampaknya mereka bermain lebih tengah aja. Dan ya, hafalan sudah terlihat dari beberapa tim. Rival, Vampire, Fox Gaming juga, dan kemungkinan tim-tim lain pun seperti Sam9 yang udah lebih dahulu mengamankan sisi bawah La Cobrera pun juga ingin touchdown ke arah La Cobrera. Betul sekali. Tadi kita lihat Sam9 langsung masuk ke arah bagian kotak-kotak atau crate ya. Dan tadi gue lihat memang kayaknya box benar-benar ngikutin apa yang tadi diungkapkan oleh Junior textbook gameplay, karena mereka mencoba kemarin bermain agak space dengan teman-teman yang agak berjauhan, mempunyai beberapa jarak, tapi tercuali satu persatu. Sekarang mereka main padat banget dari box lane, tapi Bobo, oh no, tembakan dia tadi yang dilontarkan ke arah DBD, ternyata ada follow up, ada orang yang memutar juga, itu Eagle yang sebenarnya kali ini masuk juga lambat dan membuat akhirnya boom, hanya menyisakan 2 orang saja. Yes, nampaknya udah ada absensi yang terlihat Eldoge. Jadi Oke, silakan oke, oke. Eldoge. Seperti biasa ya, karena udah mulai banyak lagi, fight juga belum terjadi. Rizky Aditya, Zolimin, Amboridik, ABR, Awan Emi, Kopi Kita, Zaki Aiman, Faiz 123, BCS, Abdillah, Pejuang Sedekah, Aldi Bagas, ada Winda, Basunanda, Ahyadi, Bima Raditya, dan teman-teman semua. Terima kasih terus menonton, terus Poin Nanti Indonesia. diupload lagi. Karena kita kembali lagi dengan beberapa box yang tadi dari kompon coba masuk ke lagi nih. Zona yang menuju ke arah bagian utara yang nyaman banget, Junior. Yes, ini benar-benar ada orang utara mungkin dari NFT. Oh enggak, NFT nggak selalu bermain di sisi utara tersebut, namun mereka menjadi gatekeeping mengamankan tim-tim yang memang keluar dari sarang. Yang senang adalah mungkin GD mereka bisa terus memainkan sisi kanan-kanan terus Eldoge Betul. jadi tailing aja, dan itu hal yang baik yang dilakukan oleh GD. Kemudian juga di sisi lain beberapa tim yang satu arah rotasi di area self zone, mereka mau gak mau dipaksa harus berperang untuk mengamankan sisi selatan terutama yang penuh dengan banyak tim. Dan belum ada manuver, hanya boom saja terus mengamankan barat. Di Buriram kalau kita lihat sisi utara sudah aman sekali, sisi tengah nampaknya bakal mencoba masuk dari area timur. Buat ini Vespa akan coba masuk ke arah bagian timur. Kita lihat manuvernya, dan NFT ini tugasnya cukup berat. Terlihat aman dalam zona, tapi dia justru harus menjaga banyak sekali pergerakan dari tim lawan. Dan dia ungkapkan tadi, mereka mencoba untuk masuk, tapi kita berpindah ke Sam9, sebuah perpindahan ke bagian pinggir-pinggir zona. Mereka juga lambat untuk masuk, akan tailing karena Eagle juga. Dia lihat ada vehicle di depan, tapi Eagle dibalaskan oleh Boom. Satu player di take down, Fit empty tadi, tapi belum ada ending karena memang Boom tadi misalkan 2 player, sementara Eagle dapat lagi, dan benar Cua juga di take down. Benar sekali, Boom sudah membuat sebuah jebakan di bagian pinggir barat, dan itu cukup berhasil. 2 player dari Eagle tertumbangkan, tapi tidak. Hexas ditumbangkan, ada close combat yang terjadi. Okta, kamu bisa, Okta. Apakah bisa? Oh no, ternyata tembakan dari Twans menumbangkan Boom. Padahal rotasinya udah bagus Junior untuk masuk ke dalam zona, tapi Eagle nasty tailing dilakukan. Tapi Eagle misalkan satu doang Twans. Face coba masuk ke arah bagian Time Entertainment, dan ini Face agak cukup sulit karena Time benar-benar melakukan penjagaan sebegitu ketatnya di rumah tersebut. Oke, Tim Norman nampaknya langsung membantai 2 rekan negara juga dari Westland sekaligus di sebelah kanan. Ongseng memberikan pressure juga dengan beberapa granat. Wow! Buy one get two. Westland benar-benar instan banget dihabisi oleh Tem yang sudah mendefense area pergudangan Hejo, dan dominating pun sudah di tangan mereka.
benar-benar hebat sekali, benar-benar kuat sekali apa yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Fast Clan, dari TEM, dan Fast Clan pun gak bisa menghandle hal tersebut. Kemudian di area sisi lain, Buriram pun juga mereka menghandle tim dari Box Gaming yang mereka terpilih dari area sisi luar, tapi masih ada Trismi di area kejauhan. Di Shay kecil pun ingin mengcover untuk ke arah Buriram United. Kenzo cukup berani keluar dari area sisi luar dan banyak sekali suara tembakan bergemuruh di kupingnya dan masih agak sedikit rancu untuk melihat angle-angle yang harus dijaga. Namun Genesis Dogma spot yang mereka ambil benar-benar baik sekali. Dan please ke Genesis Dogma yang sudah controlling timur. Tinggal bagaimana mereka harus membersihkan entah itu Buriram United atau TEM yang mungkin juga ingin masuk manuver ke area timur circle. Iya, ini TEM udah mulai lagi ke arah bagian GD. Buriram udah mengirimkan 2 player, berarti ya Sky Only dan 1 kawannya di bagian utara. Eagle ternyata belum tumbang. Samman tadi gagal untuk menumbangkan player-player dari Eagle, dan lihat betapa padatnya dari bagian selatan. NFT menjadi ujung tombak bersama 2 player Buriram. For Rifle mengikuti Vampire, TEM Entertainment. Karena di zona yang sangat jarang ketika kita berbicara Miramar. Utara dari La Cobreria Junior. Oke. TEM tidak serta-merta ternyata mereka masuk. Mereka harus menghandle dulu sisi screening out mereka. Area safe zone dibersihkan. Namun lihat split yang dilakukan oleh Genesis Dogma. Kanan, kiri, mereka coba habisi. Mereka nampaknya udah mendapatkan informasi dengan baik. Apalagi Daybot dari area kejauhan tadi ingin menggerecoki juga fight-fight yang terjadi di area kompon-kompon tepat mereka NFT. Mereka bertemu dengan Vampire. Cukup mengerikan menurut gue. Namun cara handling lagi dan lagi dari Genesis Dogma, semua angle nggak mereka ambisi untuk kill, tapi bagaimana cara mereka untuk menyicil lawan-lawan mereka supaya nanti enak masuk terus dari area timur. Namun dari DBD pun selesai. Fam cukup menggila kali ini dengan kos kompeten yang dimiliki, namun ada Vampire yang nampaknya juga terus membuntuti mereka untuk diratakan. Tapi lihat Bacon pun menembaki ke arah bagian Vampire ini. Terlalu banyak crossfire terjadi, tapi dari Ravenclaw maju ke arah bagian depan, dapat lagi 1 player segmen, itu Lord Harm, langsung ditumbangkan ke arah bagian lobby. Vampire, ini estafet yang mereka lakukan. Pelan tapi pasti mulai masuk dalam zona, tapi dari GDG 1 player Red Alan tertumbangkan ke lobby dari Eagle. Cua di sana akan langsung dipulangkan oleh Vampire. Lagi-lagi tim ini berbahaya sekali. Pelan tapi pasti mulai masuk dalam zona. Eagle Fit MT dengan Kup RB-nya bergerak ke arah bagian depan, udah mulai meletupkan dari Kup RB-nya ternyata Fit MT masih berhasil touchdown. Namun Swap langsung bergerak ke arah bagian kiri. Letakkan terlebih dahulu agar tidak ada covering yang cukup baik. Nate benar-benar disiplin player-player dari Vampire. 2, 1 lempar dari Swap ke arah bagian depan. Fit MT meletup dan rata. Eagle pun pulang ke lobby dan di waktu yang bersamaan dominating dari NFT. NFT makin mengerikan. Mereka tahu jaga di sistem yang bapik, dan Tem Morman pun juga didapatkan oleh Batman di situ. Ini makin menarik sekali untuk penjagaan circle demi circle. Namun Vampire seperti biasa, mereka tidak terlalu berburu-buru, namun mereka low ground diambil spot yang tidak terlalu baik menurut gue. Namun gue penasaran cara handle mereka itu gimana dengan memaksimalkan bebatuan yang cukup gak terlalu banyak sih menurut gue. Tapi lihat, di area lain Genesis Dogma masih mengobrak-abrik beberapa player yang berada di sisi tengah. Segmen pun agak kelimpungan dengan tembakan yang ditorehkan terus-menerus dari Booms dan juga Nichil. Lebih ditugaskan untuk menjaga sebelah kiri agar tempo dibatasi pergerakannya. NFT bergerak di situ walaupun Svavel tertumbangkan. Namun itu adalah tugas sang IGL, sang scouter, sang pembaca situasi dan saling melengkapi satu sama lain. Ewako, NFT, dan harus berhati-hati sedikit. Vampire pun juga lumayan mempongkengkan tim-tim yang berada di sisi tengah. M9 Putra 2 bebek 3/4 darah dan belum ada follow up dari seorang Stone. Tapi ini cukup baik dengan adanya tadi sebuah distraction dari player Sam9 membuat akhirnya pergerakan dari player Vampire tidak bisa terlalu fokus ke arah NFT walaupun setelah Sam9 rata. Ini NFT harusnya punya momen untuk bergerak ke arah bagian depan. GD udah mulai touchdown juga dengan vehicle yang dia miliki di bot. Udah di bagian tengah, hati-hati dengan Buriram. Sementara dari Soas udah berdiam aja, dia melihat ke arah bagian Muhammad, bahkan ke arah bagian depan sebuah blind shot aja, tapi harusnya membuka posisi dari seorang Soas sendiri. Morman dan juga Soze masih mempunyai net cukup banyak. Dan Nate yang dilempar oleh Soas hanya berupa predicate aja. Morman bergerak ke arah bagian depan cukup low HP, langsung ke arah bagian tengah, ternyata tidak akan step by step, tapi Ice Ass dari Bacon lagi dan lagi melakukan backstep dengan cukup baik, dan ini membuat Titan yang tadi cukup berkuasa rata pulang ke lobby. Yes, lebih mudah lagi tentunya untuk Genesis Dogma, mereka controlling dan hashtag Indopride-nya guys. Walaupun di sini kalian pada angkat tangan untuk di absen, tapi pasti akan gue absen karena Genesis Dogma lagi perlu kita coba baca karena Buriram United yang ternyata menghentikan langkah dari Genesis Dogma. Di sebelah timur masih ada Daybot. Daybot biasanya sang penyelamat karena dia membawakan Genesis Dogma menjadi juara di PMPL Fall.
Betul. Kemudian juga Buriram United masih perlahan-lahan di situ, tapi udah meneliti nampaknya pergerakan dari Daebot dan ada celah kecil, aduh yaitu speednya dan satu vehicle sudah terekspor. Ini malah memudahkan Daebot bersembunyi dari tim Buriram United. Aldoge. Ini Sky Only bahaya banget, defending mereka tadi sangat kuat, membuat akhirnya dari GD hanya misalkan satu orang Daebot. Hati-hati, udah mulai terpick up juga Ice S, harus segera dihabisi. Drone kalau berlari di bagian api, no, membuat drone knockdown, tapi tidak apa-apa, masih ada 3 player. Ternyata karena Vampire tiba-tiba fokus karena bagian NFT nomor tembak oleh Ice S, dan akhirnya Ice S tumbang 5 untuk Indonesia kali ini. 2 tim dari Indonesia masih di sini. Ayo Vampire fokus ke Buriram dulu. Kengzo udah cukup low HP. Benar-benar penguasaan Vampire coba dimainkan secara maksimal. Lemparan Swaps ini juga kadang-kadang berbahaya, hati-hati, dan Ramones benar terkena. Ini benar-benar gameplay Vampire yang lagi-lagi kita bahas. Hari pertama Vampire biasanya kayak nge-throw aja, melihat bagaimana gameplay lawan. Tapi di hari kedua benar mereka udah step up luar biasa. Daebot ditabrak oleh player dari Buriram. Ada permainan yang cukup dekat, tapi lihat ini dia Daebot memenangkan close quarter combat. Kengzo coba mengejar, DPS sakit buat Kengzo tidak bisa segera untuk melakukan sebuah backup. Sementara kali ini Box juga pulang ke lobby. NFT masih 2 orang, top 4 untuk Indonesia, duanya tim Indonesia Junior. Yes, alhamdulillahirabbil alamin, ada 2 tim Indonesia yang bisa memaksimalkan poin mereka, dan kita berharap Smavel dan juga Ramones bisa menghandle 2 pemain Vampire yang benar-benar ngelok ke arah mereka. Kita doakan guys, begitu dari Daebot, kita doakan juga untuk terus bisa bersama walaupun di hashtag yang keempat. Tetap nice play dengan 1 elimination karena dia benar-benar try hard banget, dan Stone cukup berani dia untuk mencoba ngedobrak, karena dari Smavel pun bakal mencoba close combat dengan suara Uzi yang sudah mengerti. Ramones di situ masih healing dan mencoba memberikan backup dengan UMP yang dimiliki, tapi bakal digunting dari depan dan juga belakang. Tapi masih ada waktu untuk sesaat kan merevive dari seorang Smavel, kena Stone benar-benar bersiap siaga banget, tapi Stone bakal ngedobrak dan selesai nampaknya dari NFT. Ini dia permainan dari juara PFWI 2022 dan Thailand lagi dan lagi. Ya, tapi kita bisa katakan well played banget buat 2 tim Indonesia. Top 4 kali ini di game Miramar yang kedua, karena memang rotasi yang cukup sulit juga bergain. Kita melihat derby Thailand lagi-lagi berkata Junior. Ada Empire dan juga Buriram, benar-benar harinya Thailand hari ini. Mereka cukup menguasai di 3 game pertama. Ada sebuah pick off dari Buriram, karena bagian Vampire secara kuantitas menang Vampire. Tapi ingat, Buriram hari ini juga step up banget dan sudah mendapatkan WWC. Yes, Kengzo, kita tahu punya segudang pengalaman dan juga kita tahu dual skill yang dimiliki. Teman-teman cross combat pun juga oke, tapi Sky Only nampaknya sudah dideteksi dengan cukup jelas, dan Squaps 2 angle ingin dia ambil kanan dan kiri, namun dari Stone dan juga Squaps bakal maju dari area 1. Pemain Kengzo dan Sky Only pun terpilih oleh Blue Zone dan diamankan dari Ravenclaw. Bukan, Squaps juga, dan winner chicken dinner untuk tim Thailand, tim Vampire Esports. Another Thailand winner chicken dinner, 3 game, 3-3nya Thailand yang mendapatkan WCD. Buriram, Freeze Clan, kemudian sekarang Vampire. Sebuah kombinasi apik ketika kita lihat Stone sekarang juga di bagian belakang dengan sangat kuat. X Mega Conqueror ya, gameplay yang luar biasa. Kemudian Swaps, ini juga menurut gua satu build different Thailand yang mengimbangi Nuzi secara gameplay. Iya, memang sih tidak sekeras Nuzi, tapi movement yang dilakukan dari Squaps ini memberikan perbedaan untuk tim Vampire. Nanti lo lihat di sebelah kiri dia memberikan coveran ke arah Sky Only dulu, tembakan ke arah Sky Only, padahal dia lagi ngapus orang Kengzo. Itu dia, karena dia juga percaya Stone dari bagian belakang Memberikan coveran. Karena tempat dia ini udah benar-benar chemistry dan kerjasama yang luar biasa. Tidak heran mereka juara PMWI bro. Iya, dan saling memberikan kepercayaan yang besar tentunya. Itu dia ya. Jadi ini gameplay yang gue gak bisa bilang buruk untuk Indonesia, karena menurut gue rotasinya udah apik banget. Tinggal fightnya doang tadi yang dibenahi. GD masuknya udah perlahan tapi pasti, cuman mungkin karena dari awal gak banyak fight, mereka agak cukup pelimpuan ketika tadi berhadapan dengan Sky Only. Kalau menang dari Sky Only, menurut gue chicken ini untuk GD. Atau ada kemungkinan lain menurut gue, Apa tuh? ketika di tengah-tengah sedang melakukan close combat, itu mestinya Boom agak masuk nggak sih pelan-pelan, kayak touchdown 2-2, jadi nggak benar-benar pure semuanya bermain di pinggiran gitu loh, nggak 4-4-nya stay terus berada di pinggiran, tapi ada yang mengamankan sisi tengahnya setidaknya seperempat dari diameter tersebut. Sebenarnya udah dilakukan ketika Boboho masih hidup. Ketika udah tinggal 2 orang, itu mungkin yang menjadi pilihan sulit bagi Boom. Sorry, gini maksudku. Oh gini ya, kalau gini ya, gini gue setuju. Tadi kalau menurut gue masalah satu sih, ketika lawan Sky Only sih, nanti